Cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah papan iklan yang menampilkan tulisan huruf kapital XYZ, di mana huruf itu ternyata merupakan nama sebuah situs jasa misterius yang konon bisa memenuhi segala kebutuhan pelanggannya, bahkan sampai hal-hal yang tidak masuk akal seperti seseorang yang menyewa jasa tersebut untuk mencari adiknya yang hilang tanpa jejak. もちろん警察には届けたんですけど、もう2人にしか、シティハンターにしか頼れないんです。どうかくるみを見つけてください。 Sejalan dengan itu, media berita mulai dihebohkan oleh fenomena aneh di mana beberapa warga tiba-tiba memiliki kekuatan luar biasa, bahkan mampu melakukan hal-hal yang seharusnya mustahil dilakukan oleh manusia biasa. 今日正午過ぎ、何者かが路上に駐車中だった車両を横転させるという事件。高さおよそ20メートルのビルの上まで飛び上がって逃走しています。 Dan kisah akan berfokus pada seorang pria bernama Ryu yang tengah menjalankan sebuah misi bersama rekannya bernama Makimura dalam rangka menyelamatkan seorang gadis yang saat ini tengah diganggu oleh para gangster. Tanpa rasa takut, Ryu langsung menghajar mereka dengan cara brutal yang bahkan sulit dipercaya. Namun karena terlalu terlena dalam pertarungan, Ryu justru kehilangan gadis tersebut yang ternyata malah dibuat takut olehnya. Situasi ini memaksa Makimura yang sejak awal hanya memantau dari kejauhan, memaksanya untuk ikut turun tangan, apalagi mereka menyadari bahwa ada pihak lain yang juga sedang memburu gadis itu. Gadis tersebut bernama Kurumi, dan di tengah kekecauan itu, ia tiba-tiba menunjukkan hal yang di luar nalar. Sementara Ryu yang melihat hal itu pun malah terpancing untuk ikut mencobanya, tetapi inilah yang terjadi. Pada akhirnya mereka berhasil memojokkan Kurumi dan hampir menangkapnya, tetapi sesuatu yang tidak masuk akal kembali terjadi dan membuatnya lolos untuk kedua kalinya. Tak lama kemudian, seorang polisi dan rekannya datang menghentikan situasi sebelum semakin kacau. Namun tanpa Makimura sadari, ada kelompok asing yang sejak tadi mengawasi mereka dari kejauhan. 刑事辞めたくせにいつまでそんな真似事してんだ。首突っ込んでくんじゃねえよ。勘弁してくださいよ。通りかかっただけですって。なあ。あれ？ Setelah kejadian itu, Makimura yang memiliki janji untuk bertemu dengan adik angkatnya langsung pergi. Dalam perjalanan, ia menceritakan kepada Ryu bahwa identitas sang adik selama ini dirahasiakan, dan kini ia berniat mengungkapkan kebenaran yang selama ini disembunyikan oleh keluarganya. 伝えるんだろ。今日わざわざ言う必要あんのかね。本当の兄弟と何が違う。親父と話してたんだ。あいつが大人になったら伝えるって。 Dia bernama Kaori, dan tepat di hari ini adalah merupakan hari perayaan ulang tahunnya, sehingga Makimura pun merasa iba dan bahkan tak tega jika harus merusak momen kebahagiaan Kaori dengan rencana tadi. Namun tiba-tiba, saat Ryu tiba di lokasi, kondisi Makimura sudah sangat kritis. Di detik-detik terakhir hidupnya, ia sempat menyerahkan 2 botol obat berwarna biru kepada Ryu untuk diselidiki sebelum akhirnya menghembuskan napas terakhirnya.
Sejak saat itu, Kaori mulai mencari tahu siapa yang telah membunuh kakaknya dan apa alasan dibalik semua itu. Namun sikap Ryu yang terlihat dingin dan seolah tidak peduli membuat Kaori kecewa hingga ia memilih menyelidiki semuanya sendirian meski hampir membuatnya menjadi korban penculikan sebelum akhirnya diselamatkan oleh Ryu yang mengingatkannya agar tidak bertindak gegabah. Beralih kepada Kurumi yang statusnya kini sebagai buronan, di mana hal itu membuatnya harus selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain demi menghindari kemungkinan akan ditemukan oleh kelompok yang sedang mencarinya. Di sisi lain, rupanya Kaori tak ingin tinggal diam. Ia terus membuntut Ryu secara diam-diam sampai akhirnya Ryu pun menyadari akan hal itu dan terpaksa harus menunjukkan sesuatu dari kehidupan malamnya yang membuat Kaori terkejut. Namun ternyata Ryu juga punya sisi lain kehidupan yang lebih serius dan bahkan yang lebih mengejutkan adalah di mana Ryu ini adalah seorang pemburu brutal yang sangat ditakuti oleh para gangster di Jepang. まあとりあえずこれで手打ちしてくれないか。まだ若い者教育できてねえんだよ、サイバーさん。元気そうじゃねえか、じいさん。 サイバーってシティ派 Dari situ Ryu mulai menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Salah satu ketua gangster pun menjelaskan bahwa kondisi Jepang saat ini sedang kacau karena ada sebuah sindikat yang melakukan eksperimen brutal meningkatkan kekuatan manusia di luar batas normal dengan menyuntikkan serum. Dan yang mengejutkan, orang yang sedang dicari Ryu ternyata juga menjadi target utama sindikat tersebut karena dialah satu-satunya yang berhasil lolos dari eksperimen tersebut. それをさらってどうすんだよ。だからこいつはよ、消えてた連中で唯一正気で戻ってきたやつなんだよ。 Tanpa banyak bacot, Kaori langsung bergerak sendirian. Ia keluar untuk menanyai beberapa anak muda, berharap ada yang pernah melihat Kurumi dan bersedia memberitahu keberadaannya. Namun tak disangka, keberuntungan justru berpihak padanya, di mana Kurumi tiba-tiba muncul dengan sendirinya sehingga aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan lagi. Dan ternyata bukan hanya Ryu dan sindikat tadi saja yang mengincar Kurumi, melainkan banyak pihak lain yang juga menginginkannya, seolah Kurumi adalah kunci dari sesuatu yang jauh lebih besar dan berbahaya. Ketika tersadar dari pingsannya, Kurumi langsung disuguhkan dengan sebuah serum berwarna biru. Di saat itulah ia menceritakan bahwa dirinya pernah diculik oleh sindikat bernama Union dan disuntik sesuatu ke dalam tubuhnya. Sebelum berhasil melarikan diri, ia sempat mencuri beberapa serum dari laboratorium untuk dijadikan barang bukti dan diserahkan kepada polisi. とにかく誰かに知らせなきゃって、そう思ってこれを持って逃げたまでは行かなきゃ。 Singkat cerita, Kaori yang mengetahui bahwa Kurumi akan menghadiri sebuah acara cosplay dari perusahaan kosmetik terkenal meminta bantuan Ryu untuk melindunginya dari incaran sindikat Union. Dan tentu saja setelah melihat kecantikan si pemilik perusahaan tersebut, Ryu tanpa banyak pikir langsung setuju untuk ikut mengawal. ちなみにローレの社長も来るって。これは行くにゃん。 Baru saja Kurumi naik ke atas panggung, Ryu merasa jika Kurumi sedang berada dalam bahaya karena sebentar lagi akan ada 3 orang yang berniat untuk menyerangnya, sehingga ia langsung mendekati panggung demi menyelamatkan Kurumi dari serangan tersebut. Tak lama kemudian pihak polisian datang yang hendak membawa Kurumi untuk diinterogasi, di mana Ryu pun dibuat terkejut ketika mengetahui bahwa Kaori telah menitipkan Kurumi kepada seorang polisi yang bahkan ia sendiri lupa menanyakan identitas polisi itu, yang ketika interogasi akan dilakukan malah bergumam sesuatu sebelum hal mengejutkan terjadi kepadanya. どうしたの？ 「 どうしたの？ 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 ど
Adapun si Deputi yang diam-diam ternyata merupakan bagian dari komplotan sindikat Union diketahui bahwa sebenarnya ia telah menjual Kurumi pada mereka dengan imbalan yang sangat besar, namun ironisnya tanpa menyadari kesalahannya sendiri, ia justru berakhir mati dengan sia-sia. Keesokan harinya, Kaori yang sejak awal sudah sering dianggap beban malah bersikeras ingin ikut dalam misi yang jauh lebih berbahaya dari sebelumnya. Ryu yang sudah lelah mendengar rengekannya pun terpaksa mengizinkannya meski ia tahu risiko yang mereka hadapi bisa jauh lebih besar dari sebelumnya. Usut punya usut, kehadiran Kurumi di acara cosplay tadi ternyata merupakan trik jebakan sang pemilik perusahaan yang dari awal memang sudah punya perjanjian kerjasama dengan sindikat Union, yang pada perjanjian itu siap menggelontorkan dana dalam jumlah yang fantastis setelah Kurumi berhasil didapatkan, namun belakangan justru mereka malah mengkhianati perjanjian tersebut. 未来の色だって変えられる。 Selanjutnya, Ryu yang sejak awal telah memasang alat pelacak pada Kurumi langsung bergerak menuju perusahaan kosmetik tersebut. Tujuannya jelas, yaitu menjemput Kurumi sekaligus menghancurkan dalang di balik kekacauan ini. Meski terlihat seperti bertindak tanpa alasan, Ryu sebenarnya sudah memiliki kesepakatan tersendiri dengan ketua gangster, namun setibanya di lokasi, ia langsung dihadapkan dengan segerombolan prajurit yang tiba-tiba menyerangnya. Uber Eats desu. Yannyeom chicken 頼まれた方。じゃあキャンセルしときますね。Setelah itu, si eksekutif Union muncul sambil membawa Kurumi bersamanya. Ia sempat menawarkan kerjasama kepada Ryu, namun tanpa ragu, Ryu langsung menolaknya, dan dari situlah ia mulai menjalankan rencana B, yaitu mengeluarkan kartu as atau sebuah senjata pamungkas yang telah disiapkan khusus untuk mengalahkan sosok terkuat yang dijuluki pemburu kota, yang tak lain adalah Ryu sendiri. Sementara Ryu sibuk bertarung, Kaori langsung bergegas mengejar si eksekutif yang mencoba melarikan diri, namun usahanya terhenti karena terhalang dinding kaca pemisah. Meski begitu, hal seperti itu bukanlah masalah bagi Ryu. Ia dengan mudah dapat menghancurkannya, lalu melumpuhkan si eksekutif bahkan saat Kurumi masih berada di dekatnya. Helikopter yang awalnya datang untuk mengevakuasi si eksekutif akhirnya memilih untuk pergi karena menyadari bahwa situasi sudah tidak bisa diselamatkan. Di sisi lain, Kaori yang dipenuhi amarah mencoba mengakhiri hidup si eksekutif, namun lagi-lagi ia gagal melakukannya sehingga setelah semuanya berakhir, Kaori berjarah ke makam kakaknya tanpa banyak kata. Ia kemudian pergi ke kantor XYZ dan mulai membersihkan tempat itu, juga membuang seluruh koleksi milik Ryu yang ia anggap tidak lagi berguna untuk masa depan. あんたには新しい相棒が必要でしょ。 Tamat.